Saudara, penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah putaran 4 kualifikasi Piala Dunia diprotes kontestan lain. Sementara timnas Indonesia bakal fokus mempersiapkan diri demi hasil maksimal untuk lolos Piala Dunia. Langkah timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 tetap terbuka setelah memastikan lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Namun di putaran 4 nanti, timnas tak akan bermain di kandang. Pasalnya, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC telah menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah. Penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah menampik reaksi dari Federasi Sepak Bola Irak. Melalui surat resmi kepada FIFA dan AFC, Irak mendesak transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan tuan rumah babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Oman dan Asosiasi Sepak Bola Uni Emirat Arab juga melayangkan protes kepada FIFA dan AFC. Oman meminta agar penunjukan tuan rumah bisa dilakukan dengan adil. Sementara Uni Emirat Arab meminta FIFA dan AFC bersikap netral dalam memilih negara tuan rumah putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Menanggapi keputusan AFC menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah putaran 4, Ketua PSSI Erick Thohir bilang menghargai keputusan AFC. Di akun Instagramnya, Erick bilang, fokus utama kami sekarang adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin. Kami juga berharap seluruh pertandingan di playoff group stage ini dapat berlangsung secara fair dan menjunjung tinggi sportivitas. Pengamat sepak bola Iksan Mahar menyebut Indonesia punya kenangan buruk ketika timnas U23 bertanding melawan tuan rumah Qatar di Piala Asia 2024. Ketika itu wasit banyak mengeluarkan putusan kontroversial yang menguntungkan Qatar, seperti penalti dan 2 kartu merah untuk pasukan Garuda. Menurutnya, memasuki putaran 4, mental pemain timnas harus siap. Timnas Indonesia tentu masih berbayang kenangan buruk ketika bermain di Qatar menghadapi tuan rumah Qatar di laga pembuka Piala Asia U23. Kala itu banyak kontroversi yang diberikan oleh wasit sehingga kita kalah di laga pertama. Kita juga tidak hanya harus mempertimbangkan faktor teknis, faktor non teknis seperti hal-hal yang merugikan dari keputusan wasit juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, tidak hanya laga uji coba yang harus diperhatikan di bulan September nanti, tapi bagaimana juga pelatih Pedro Clifford juga harus memperhatikan dan juga harus mendidik mental para pemainnya. Karena jika ada aturan-aturan atau keputusan-keputusan dari sang pengadil salah satunya yang merujuk kontroversi untuk tim kita ketika menghadapi tim tuan rumah, bisa tidak memengaruhi gaya permainan dan juga game plan kita. Ada 6 tim yang melaju ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Uni Emirat Arab dan Qatar mewakili grup A. Dari grup B ada Irak dan Oman, sementara grup C diwakili Arab Saudi dan Indonesia. Nantinya 6 tim dibagi ke dalam 2 grup. Tim yang finish sebagai juara grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan runner-up grup akan berebut tiket ke putaran 5 kualifikasi. Pengundian grup kualifikasi putaran 4 Piala Dunia zona Asia menurut rencana berlangsung 17 Juli mendatang. Sementara laga putaran 4 bakal digelar pada Oktober. Tim Liputan, Kompas TV. Di sisi lain, timnas Indonesia punya catatan bagus saat bermain di kandang. 3 kemenangan di ronde 3, semuanya diraih di hadapan publik sendiri. Nah, saat menghadapi putaran 4 nanti di Qatar atau Arab Saudi, apa yang harusnya disiapkan agar timnas kita bisa meraih hasil maksimal? Kami akan diskusikan ini bersama pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, apa kabar, Bung? Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saat Uni Emirat Arab, Irak, Oman menolak penetapan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah untuk putaran keempat ini, Anda di kubu yang juga protes atau mempertanyakan atau gimana ini? Jadi sebetulnya wacana untuk meniadakan tempat netral itu kan udah lama, udah sekitar 2 bulan yang lalu ya. AFC mengatakan bahwa aturan untuk putaran keempat tidak di tempat netral, tapi di salah satu peserta. Gitu. Nah, persoalannya adalah peserta ini siapa? Ada wacana akan digelar di 2 tim yang peringkat FIFA-nya paling tinggi. Lalu ada yang mengatakan di situs AFC juga bahwa akan digelar di tempat di mana tim yang punya poin tertinggi pada putaran ketiga, yang lolos ke putaran 4 gitu. Jadi
itu adalah Irak dan Uni Emirat Arab sebetulnya. Jadi Qatar dan Arab Saudi itu sebetulnya tidak masuk kalau kriteria itu. Tapi kemudian sudah mungkin 2 minggu ini santer terdengar bahwa Arab Saudi yang ditunjuk menjadi bersama dengan Qatar untuk menjadi tuan rumah, dan itu akhirnya terjawab dengan unggahan dari situs AFC, dan memang mengkonfirmasi Arab Saudi dan Qatar karena alasannya adalah mereka yang punya peringkat FIFA tertinggi. Tapi Indonesia sebenarnya udah tahu tidak akan bermain di tempat netral itu sudah lama, tapi bahwa Arab Saudi dan Qatar kan baru mungkin 2 hari yang lalu terkonfirmasi. Jadi kalau menurut saya memang, saya kemarin juga bicara dengan beberapa teman dan dalam diskusi dengan PSSI saya katakan bahwa ini adalah kalau misalnya mau protes, karena Irak kan udah protes, saya rasa nggak percuma lah, karena ini perang yang tidak bisa kita menangi, karena di AFC itu kan kebanyakan membernya itu orang-orang dari sultan-sultan lah dari Jazirah Arab gitu loh. Bahkan Uni Emirat Arab pun kan kalah suara gitu di dalam penunjukan tuan rumah. Jadi yang menang ya Qatar, dan karena ya alasannya pasti ada. Alasannya adalah mereka paling tinggi rankingnya di antara 6 peserta lain, dan itu harus diterima karena memang diputuskan sepihak. Jadi protes dari Irak saya rasa, ataupun kalau nanti ada protes dari Indonesia, itu udah nggak bisa menggugat gitu. Dan Jadi, mustahil ya udah juga konsen- kalau kemudian protes ini akan berujung mengubah lagi tuan rumah untuk putaran keempat itu. Rasanya sih ya memang udah nggak akan mungkin diubah, karena memang begini, ketika ditentukan tempat netral, sulit juga loh mencari tempat netral itu, kecuali kalau keputusannya adalah diundi. Menurut saya lebih fair ya. Jadi dari 6 itu diundi, siapa yang dapat, misalnya Indonesia dapat, ya Indonesia yang tuan rumah, tetap home turnamen gitu loh. Tapi kan nggak dipakai sistem undian ya, jadi azas fairness-nya nggak ada. Tapi ya yang kita lawan kalau Indonesia melakukan protes adalah orang-orang yang berkuasa di AFC, dan Indonesia tidak punya representasi yang mumpuni di AFC. Menurut saya ya sudah saatnya lah PSSI memikirkan supaya punya bisa menempatkan orang di AFC, sehingga untuk lobby-lobby seperti ini tidak merugikan Indonesia. Karena bagaimanapun kan kalau Indonesia di Arab atau di Qatar kan tetap aja rugi, karena kita seolah-olah away kan. Sementara kita melawan tim yang home. Nah, kita tahu sendiri seperti yang dibilang Ihsan tadi, kalau bermain di home di Jazirah Arab, ya akan banyaklah dalam tanda kutip hal-hal yang merugikan. Bahkan kita ingat dalam pertandingan Indonesia melawan Bahrain kan juga dalam tanda kutip dikerjai, ya, walaupun si wasit ini bertindak sesuai dengan rules, tapi rules dia kebablasan gitu loh. Jadi ya akhirnya kan Bahrain bisa menyamakan kedudukan last minute gitu loh, karena si wasit mengulur-ulur waktu terlalu panjang. Bahwa itu sesuai dengan rule iya, tapi tidak sesuai dengan azas fairness-nya. Dan jadi kemungkinan untuk yang kondisi semacam itu terulang, apakah bakal terjadi lagi nggak kira-kira? Apalagi kan kita punya riwayat yang kayaknya nggak mengenakan di kualifikasi U23 waktu itu, kayak yang Anda bilang tadi, dikerjain itu. Ya, rasanya sih ya bakal ada lah ya. Karena bagaimanapun juga kan faktor tuan rumah itu besar. Satu, mereka dukungannya pasti lebih besar kan, atmosfernya berbeda. Ya, yang kemudian kalau ada permainan kan juga sulit kita untuk melakukan protes-protes, karena sebesar apapun kesalahan atau dikerjai, tetap aja tidak akan mengubah hasil. Nah, ini yang menurut saya paling merugikan itu. Kita protes A, B, C, D, tapi hasil kan nggak berubah. Jadi ini yang harus diwaspadai, dan saya juga bilang kemarin ke teman-teman PSSI, ya sudahlah, kita hadapi saja. Toh sebetulnya ketika Indonesia masuk grup C, kan sebetulnya yang dihadapi adalah tim-tim yang paling kuat di Asia gitu ya. Arab Saudi kita hadapi di Riyadh, draw, kita menang di sini pula gitu loh. Kita sudah lewati Australia, Jepang yang paling kuat juga di grup C. Nah, kenapa harus takut menghadapi tim yang tidak sekuat di grup C gitu loh. Kecuali mungkin berhadapan dengan Arab Saudi, mungkin mereka akan ambil revanche ya. Tapi kalau dengan Qatar mungkin ya Indonesia berhadapan dengan Qatar akan berbeda lagi. Yang saya khawatir karena kalau ketemu Irak misalnya kan Indonesia kalah dalam pertandingan di Jazirah Arab kan Indonesia kalah. Dan Irak menurut saya meskipun tidak lolos langsung ke putaran Piala Dunia, tapi mereka tetap punya kekuatan yang menakutkan. Jadi rasanya sih moga-moga nggak ketemu Irak ya.
Jadi ya ketemunya Uni Emirat Arab lah gitu kira-kira. So berarti kan kalau mau kita bilang pendekatan mentalnya sekarang yang harus kita perkuat dari sekarang, mengingat kita pernah punya catatan buruk dengan menghadapi tim yang semacam ini dengan komposisi yang sekarang ditambah dengan tuan rumah yang sudah diproyeksikan begitu untuk putaran keempat ini. Pendekatan seperti apa menurut Anda yang harusnya bisa diterapkan untuk timnas kita nanti? Yang pasti sih jangan sampai terprovokasi ya, karena kan hampir semua tim dari Jazirah Arab itu mainnya tricky ya. Ada banyak dramanya lah gitu. Nah, ya. Nah ini yang harus diwaspadai, jangan sampai terpancing emosi, kemudian malah menjadi kontraproduktif, dapat kartu merah atau dapat kartu kuning yang rasanya akan berpengaruh pada pertandingan selanjutnya. Jadi ya mainnya cool aja, mainnya dingin, tidak terprovokasi dan main sesuai dengan instruksi pelatih dan ya jaga jangan sampai terlalu emosional karena pasti atmosfernya kan berbeda ya. Bahrain aja kan main di Indonesia diteror sejak awal dalam tanda kutip gitu, jadi nggak bisa main di GBK gitu loh. Mereka main seperti ya baru belajar main bola dan ada kemungkinan juga tim Indonesia akan diteror juga karena belajar dari pengalaman Bahrain yang juga diteror kan sejak awal mereka datang di hotel, dari tempat latihan mereka diteror terus. Jadi Indonesia kemungkinan akan mendapat balasan gitu loh, karena kan mereka juga tahu hal-hal seperti yang non teknis seperti itu. Tapi nggak usah takut lah karena ini kan diawasi ketat oleh FIFA. Jadi rasanya sih yang penting faktor keamanan dijaga oleh tuan rumah dan tim Indonesia mendapatkan perlakuan yang wajar, mendapatkan tempat latihan yang wajar, yang sesuai dengan syarat dan ketentuan dari AFC. Saya rasa itu aja sih. Jadi tim manajer ini kerjanya keras karena harus memastikan tempat latihan, penjemputan, hotel, dan macam-macam sesuai dengan standar FIFA dan AFC. Jangan sampai dikerjai di sektor-sektor non-teknis sehingga dari awal tim Indonesia ini udah merasa ilfil, udah bete. Gitu. Nah ini kan yang akan mempengaruhi penampilan di 2x45 menit. Tapi perlukah kira-kira PSSI harus ngobrol langsung dengan FIFA atau AFC untuk memastikan perjalanan putaran keempat ini betul-betul fair dan suportif seperti yang dilayangkan oleh tiga negara tadi, menjunjung tinggi sportivitas itu tadi? Saya kira Pak Erik kan punya koneksi yang bagus ya ke FIFA. Saya kira dia harus melakukan lobby ke FIFA juga untuk minta dalam tanda kutip perlindungan supaya betul-betul tim yang berlaga bukan saja Indonesia, juga Oman, Uni Emirat Arab tidak dikerjai dalam tanda kutip ya, karena sejarah kan mencatat banyak hal di luar teknis ya yang dilakukan oleh tuan rumah untuk mendapatkan keuntungan timnya gitu. Nah ini menurut saya Pak Erik perlu melakukan lobby lah, paling enggak tolong dong diawasi ini, kita lagi tanding untuk menentukan gitu FIFA juga tahu sih, tapi kalau didekati secara personal kan berbeda gitu loh. Jadi saya rasa Pak Erik punya lobby lah di FIFA, harusnya sih bisa mencari perlindungan lah, karena kan nggak mungkin betul-betul fair gitu loh, pastilah ada sedikit permainan baik teknis maupun non teknis dan itu kan wajar juga karena kita juga kan sebagai tuan rumah kadang-kadang melakukan hal yang sama gitu loh. Jadi itu sudah lumrah, tapi tidak ada salahnya juga kalau meminta perlindungan lah ke FIFA. Oke, Bung Joy, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu ya Bung, selamat malam. Sama-sama, terima kasih. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan pembangunan mega proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa